Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati pengampu dosen mata kuliah fikih ibadah Bu Farida dan teman-teman yang berbahagia. Perkenankan saya di sini sebagai pembawa acara yang akan membawakan susunan acara untuk presentasi kelompok pertama fikih. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua materi, dan acara yang ketiga penutup. Memasuki acara yang pertama pembukaan, marilah kita buka dengan bacaan Ummul Quran ala hadinah wa ala kulli niyatin sholihah al-Fatihah. Acara yang kedua yaitu materi. Materi yang pertama akan saya sampaikan sendiri. Yang pertama yaitu pengertian ibadah. Lanjut. Menurut bahasa, ibadah merupakan bentuk ketiga atau masdar yang terpetik dari kata abada. Abada ya'budu abdan ibadatan, yang berarti menyembah, menghambakan diri, mengabdi, ketundukan, dan kepatuhan. Dari kata yang sama, kita mengenal istilah abd, yaitu hamba atau budak, yang menghimpun makna kekurangan, kehinaan, dan kerendahan. Secara istilah, ibadah adalah suatu ritual yang dilakukan oleh seorang hamba dalam rangka mengabdi, menyembah, dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ibadah meliputi semua bentuk kegiatan manusia di dunia ini yang dilakukan dengan niat mengabdi dan menghamba hanya kepada Allah. Jadi, semua tindakan mukmin yang dilandasi oleh niat tulus untuk mencapai ridha Allah dipandang sebagai ibadah. Next. Hakikat ibadah. Ibadah adalah tujuan hidup kita. 2. Melaksanakan apa yang Allah cintai dan ridhoi dengan penuh ketundukan dan perendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Ibadah akan terwujud dengan cara melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. 4. Cinta. Maksudnya cinta kepada Allah dan Rasul-Nya yang mengandung makna mendahulukan kehendak Allah dan Rasul-Nya atas yang lainnya. 5. Jihad di jalan Allah, atau berusaha sekuat tenaga untuk meraih segala sesuatu yang dicintai Allah. 6. Takut. Maksudnya tidak merasakan sedikit pun ketakutan kepada segala bentuk dan jenis makhluk melebihi ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Next. Ruang lingkup ibadah. Ruang lingkupnya ada 2, yaitu 1. Ibadah umum. Ibadah umum artinya ibadah yang mencakup segala aspek kehidupan dalam rangka mencari keridhaan Allah. Unsur terpenting agar dalam melaksanakan segala aktivitas kehidupan di dunia ini agar benar-benar bernilai ibadah adalah niat yang ikhlas untuk memenuhi tuntunan agama dengan menempuh jalan yang halal dan menjauhi jalan yang haram. Yang selanjutnya itu ibadah khusus. Ibadah khusus artinya ibadah yang macam dan cara pelaksanaannya ditentukan dalam syarak atau ditentukan oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. Ibadah khusus ini bersifat tetap dan mutlak. Manusia tinggal melaksanakannya sesuai dengan peraturan dan tuntunan yang ada. Tidak boleh mengubah, menambah, dan mengurangi. Seperti tuntunan bersuci, wudhu, salat, puasa Ramadan, dan ketentuan nisab zakat. Materi yang kedua akan disampaikan oleh Saudari Hanifah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Selanjutnya, kita masuk kepada perintah beribadah. Yang pada surat Maryam ayat 65, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyan. Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadat kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia? Perintah beribadah kepada Allah. Ayat tersebut merupakan perintah beribadah kepada Allah, karena Dialah satu-satunya sebagai zat pencipta alam semesta, sekaligus sebagai pengatur dan pemelihara. Hal itu dapat difahami dari makna kalimat Rabbus samawati wal ard. Perintah dalam ayat tersebut tidak hanya perintah beribadah saja, tetapi juga perintah untuk tabah dan taat melaksanakannya.
Adapun ayat yang memerintah untuk menyembah Allah sampai datangnya ajal dapat dilihat dalam surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tikal yakin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini atau ajal. Itulah sebabnya dalam ayat lain dikemukakan tentang tujuan penciptaan jin dan manusia semata-mata untuk menyembah Allah yang terdapat dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pengabdian atau penghambaan kepada Allah merupakan salah satu tanggung jawab manusia dan jin secara fitrah diciptakannya oleh Allah, sehingga segenap dinamika hidup manusia di muka bumi seharusnya didasarkan pada prinsip dan nilai ubudiyah. Yang ketiga, ayat lain yang menguak tentang adanya semua rasul diperintah untuk mengajak umatnya menyembah Allah. Misalnya dalam surat An-Nahl ayat 36, dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat, sembahlah Allah dan jauhilah togut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada yang pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan. Hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya adalah orang musyrik yang mengaku bahwa mereka menyembah selain Allah dan mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan kepadanya adalah atas izin dari Allah sendiri. Maka dalam ayat ini dikemukakan bahwa perkataan yang kafir atau musyrik tersebut adalah hanya mengada-ngada. Karena pada setiap umat ada nabi yang diutus menyampaikan kepada mereka untuk menyembah Allah semata. Menurut Al-Alusi menjelaskan bahwa tujuan diutusnya seorang rasul adalah untuk menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala agar manusia mengabdi dan tidak mempersekutukannya. Sehingga bagi mereka yang mengikuti pesan-pesan tersebut dengan melaksanakan kebaikan maka mereka mendapat petunjuk, dan bagi mereka yang tidak mengambil dan mengikuti pesan tersebut, maka mereka dipastikan sebagai golongan yang disesatkan oleh Allah. Selanjutnya, tujuan dan fungsi ibadah. Yang pertama, fungsi ibadah adalah ubudiyah, atau mengabdikan diri, karena esensi ibadah tersebut terkait dengan kedudukan manusia sebagai Abdullah atau hamba Allah yang harus mengabdi kepadanya. Kedua, tujuan ibadah. Menurut Imam Iz bin Abdul As-Salam, seluruhnya adalah semata-mata untuk mendekatkan diri atau taqarrub kepada Allah. Yang ketiga, menurut Az-Zahroh, tujuan ibadah yang disyaratkan oleh Allah seperti sholat, puasa, haji, zakat, dan lainnya adalah untuk membersihkan dan mendidik jiwa manusia dan mengukuhkan kehidupan sosial yang baik. Keempat, menurut Imam Asy-Syatibi, sebagaimana dikutip oleh Yusuf Al-Qaradawi, ibadah secara garis besar memiliki dua tujuan, yaitu tujuan pokok atau primer dan tujuan sekunder. Tujuan pokok ibadah adalah menghadapkan diri kepada Allah dengan hati ikhlas, semata-mata karenanya dalam rangka tunduk dan patuh kepadanya. Tujuan sekunder ibadah adalah memperbaiki dan menenangkan jiwa, memperoleh keutamaan dan hajat keduniaan, mencegah keburukan dan kemungkaran. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Tutut Zulaikah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Selanjutnya adalah macam-macam ibadah. Dilihat dari jenisnya, ibadah dibagi menjadi dua, yaitu ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh yaitu ibadah yang mengandung hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala semata, dan ketentuan serta pelaksanaannya sudah ditetapkan secara rinci melalui penjelasan Al-Quran dan Hadis. Contohnya sholat, puasa, wudhu, dan haji. Itu ibadah yang tidak hanya berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala,
tetapi juga berkaitan dengan makhluk. Contohnya, tolong-menolong dan dakwah. Selanjutnya dilihat dari segi pelaksanaannya, dibagi menjadi 3, yaitu ibadah jasmaniyah dan rohaniyah, ibadah rohaniyah dan maliyah, dan ibadah jasmaniyah, rohaniyah, dan amaliyah. Ibadah jasmaniyah dan rohaniyah yaitu suatu ibadah yang untuk mewujudkannya hanya dibutuhkan kegiatan jasmani dan rohani. Contohnya sholat, puasa. Selanjutnya, ibadah rohaniyah dan maliyah, yaitu suatu ibadah yang untuk mewujudkannya hanya dibutuhkan kegiatan rohani dan pengeluaran harta. Contohnya zakat. Ibadah jasmaniyah, rohaniyah, dan amaliyah, yaitu suatu ibadah yang mewujudkannya dibutuhkan kegiatan jasmani, rohani, dan pengeluaran harta. Contohnya haji. Selanjutnya dilihat dari segi kepentingan perseorang atau masyarakat dibagi menjadi 2, yaitu fardhi dan ijtima. Fardhi contohnya sholat dan puasa. Sedangkan ijtima contohnya dan zakat. Terakhir dilihat dari segi bentuk dan sifatnya, yaitu ibadah berupa ucapan atau perkataan, misal berzikir dan bersolawat. Selanjutnya, ibadah berupa perbuatan dan perkataan, misal sholat dan haji. Ibadah yang tidak ditentukan jihad dan tolong-menolong. Yang terakhir, ibadah yang pelaksanaannya menahan diri, yaitu puasa, ihram, dan iktikaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.